Guys, gue mau gangguin GM gue hari ini. Yuk ikutin gue, karena gue mau tanya kenapa harga baterai kita itu katanya lebih mahal dibanding kompetitor. Masa sih? Yuk ikutin. Pak, aku mau tanya. Oke. Kenapa ya? Aku kan habis compare nih harga kita sama harga kompetitor. Kenapa sih kok baterai kita harganya lumayan jauh lebih tinggi dibanding kompetitor? I see. Ini menurut kamu atau menurut siapa? Menurut aku. Oke. Sekarang kalau menurut kamu harganya kita lebih mahal, coba kamu berpikir dari kacamata distributor dan receiver. Yang kamu lagi ngomong itu kalau kompetisi versi distributor harga murah, harga mahal. Tapi kalau kemudian kamu ngomonginnya adalah perang harga dengan receiver, just nggak bisa. Kita ini receiver. Beda ya Pak? Beda dong. Sekarang apa sih bedanya prinsipal sama distributor versi kamu? Kalau versi aku, distributor itu dia yang jualin barang orang kan, kayak reseller. Oke. Tapi kalau misal prinsipal itu dari tangan pertama, dari produsen. Oke. Distributor itu menjualkan produk orang saja. Sementara prinsipal kamu membuat barangnya. Kemudian setelah membuat barang, kamu lepaskan ke pasar. Nah, kenapa kemudian barang kita menjadi sepertinya lebih mahal? Sebab kamu pasti memberikan banyak value added di sana. Yang kamu tahu tuh value added kita apa aja sih? Banyak Pak, kita ada after sales, ada customer service 24 jam lagi. Oke. Terus kita juga ada teknisi yang bisa langsung on-site ke customer. Oke. Jadi saya jelaskan lagi nih, pernyataan itu benar banget. Sebagai orang yang bekerja buat perusahaan, satu, kita ada after sales-nya, artinya kita punya tim reaksi cepat untuk bereaksi atas keluhan pelanggan, baik itu melalui sales-nya langsung atau melalui call center kita. Ya, kemudian kita punya BPC Care. BPC Care itu tim teknisi khusus yang kita sediakan untuk bereaksi on the spot pada saat ada permintaan keluhan dari pelanggan. Dan itu 1x24 jam tereaksikan. Artinya dia terima informasinya, keesokan harinya sudah ada yang jalan karena kita bekerja ngikutin fase kerjanya si mitra kita. Kemudian yang berikutnya lagi, kamu juga pasti menjaga umurnya sebab kamu yang ngerti produknya. Sebagai prinsipal, produk yang kamu buat kan kamu tahu ini bakal berapa lama ceritanya. Analoginya, kamu udah ketemu sama Tuhan bilang, Olia, saya kasih kamu umur 1 hari, tapi kamu saya kasih 2 miliar. Sama Tuhan bilang, Olia, kamu saya kasih 1 tahun, tapi saya dikasih apa sama kamu kan pilih yang mana? 1 tahun. Nah, kamu kan pilih umur 1 tahun, karena kamu melihat bahwa kalau dengan umur yang panjang, kamu bisa ngapain? Lebih banyak yang bisa kamu lakukan. Timbang kamu dikasih 1 hari, dengan kemudian dikasih uang 2 miliar nih sama Tuhannya. Kamu nggak bisa ngapain juga dengan uang 2 miliar, karena satu hari itu kau cuma 24 jam, belum kamu istirahatnya dan sebagainya. Yang kita lakukan menjaga umurnya, makanya kalau dibilang baterai kita lebih mahal, jelas tidak mungkin. Kelihatan saja harganya mahal, cuma karena kita menjaga si umur, kamu bagi aja. Kamu jual baterai kepada klien kamu nih yang kamu kirim ke saya nih. Harganya untuk yang 24 volt 225 ampere hour, harganya si kompetitor 16.500. Kamu jualnya 33.128. Tapi kamu jaga umurnya nih, bahasanya saya jaga umurnya untuk 1,5 tahun. Dengan kondisi yang kamu bilang, saya kirim teknisi buat ngecek per 2 bulan katakanlah. Sehingga kamu harus ngeluarin biaya operasi buat si teknisi datang ke tempatnya. Itu kurang lebih sekitar 7-8 kali kunjungan. Sekarang kalau kemudian biaya untuk kesananya itu nilainya per sekali jalan si teknisi 300.000, berapa yang saya keluarkan? 300.000 kali 8. Terus sekarang harga kamu udah mahal nih, 33.128, ditambah lagi energi yang mesti dikeluarkan buat si teknisi datang sama saya gaji teknisinya. Berapa gaji teknisi? Anggap UMK gajinya yang 5 jutaan. Saya udah ngeluarin uang buat ngejaga itu baterai itu hampir 8 juta. Terus dengan harga saya yang saya jual 3 jutaan,
dilawankan dengan 16.500.000 masih mahal siapa? Masih mahal saya. Tapi masalahnya dia belum tentu yang memberikan tim reaksi cepat. Sementara kita memberikan itu, sehingga masalahnya kita bisa selesaikan. Bayangin, kalau si baterainya kemudian rusaknya lama sekali, dikomplainnya, reaksinya, atau bahkan harus bayar kembali akibatnya sudah membeli dengan harga murah, dia sebelum ganti selnya membeli lagi, sama kita menjaga si baterai sesuai dengan umur yang dijanjikan. Murah mana jadinya? Satu sel baterai itu sejelek-jeleknya harga termurahnya mungkin 3-4 juta. Ditambahkan tadi yang sudah keluar hampir 9 juta, tidak 13 juta yang saya diskon di harga saya. Itu kalau baterai selnya rusaknya cuma satu, kalau rusaknya dua, harganya jadi lebih murah lagi. Tadi baru kayak gitu. Jadi kalau ada sel yang rusak masih dalam masa garansi itu kita kasih free, Pak. Gratis. Jadi nggak ada kemudian sepanjang masa garansi, si customer mesti bayar. Selama aturan pemakaian ngikutin aturannya prinsipal, seharusnya itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa tidak akan pernah terjadi? Karena prinsipal juga menginginkan teknisi yang tetap cek. Jadi Paulus mesti pikirkan bahwa kalau umurnya Paulus terjaga, nyaman nggak hidupnya? Nyaman. Pasti nyaman. Nah itu yang nggak dilihat sama klien pada saat ngelihat harga doang. Makanya tugasnya kita di BPS itu mengedukasi klien bahwa harga murah itu nggak menjadi barang mahal. Dan kita memastikan barang yang lo beli sesuai dengan itu yang ngebedain kita dengan kompetitor yang kamu bilang tadi. Kayak gitu. Karena kita ini prinsipal, berarti kita punya dong Pak surat pendukung menyatakan. Sudah pasti. Semua terkait dengan bahasa prinsipal pasti ada surat pernyataan dari kita punya publikasi. Artinya pada saat kita punya publikasi terhadap produk barang yang kita Dynex atau si Volta, kita punya surat pernyataan bahwa iya dia prinsipalnya kami yang ada di Indonesia. Nah guys, jadi udah kejawab kan kenapa harga baterai kita itu mahal. Jadi selain jual produk, kita juga jual benefit dan added value yang banyak. Kalau mau cari baterai jangan lupa di BPSI aja. BPSI Care is your trusted partner for all your battery power needs. We provide solutions, reliability, and peace of mind.